فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم ما بعد. Ikhwanul kiram, kembali kita pada pembacaan kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih dari segala landasan hukum, ayat dan hadis yang sahih pada materi pengesaan Rabb semesta alam, materi tauhid. Ini merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam kedua dari judul bab Fadlul Tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid serta sebagai penghapus akan dosa-dosa. Judul bab ini sebagai penyemangat, motivasi bagi kita untuk mengkaji tauhid, mempelajari tauhid, mengerti tentang tauhid, agar supaya kita bisa mengamalkan tauhid dan menggapai keutamaan di antaranya adalah menghapus dosa. Satu ayat dan satu hadis telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya, kita akan lanjutkan hadis-hadis yang lain. Dan judul bab ini subhanallah beliau membawakan begitu banyak hadis yang keseluruhannya menyinggung seputar keutamaan tauhid. Ada hadis yang panjang, ada hadis yang lumayan. Kita akan masuk pada pembacaan hadis yang kedua. Kata Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala, Al-Wahid was-Sab'un, hadis yang ke-71 dari total hadis di dalam kitab ini, hitungan dari awal. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, qala haddatsana Shadaqah bin Al-Fadl, kunyanya Abu Al-Fadl, namanya demikian, Shadaqah bin Al-Fadl Al-Marwazi, dan dia thiqah, bahkan imam. Ad-Dhahabi menjuluki dia adalah imam. Qala haddatsana Al-Walid, Walid bin Muslim Abul Abbas Asy-Syami Ad-Dimashqi, dari Damaskus. Anil Auza'i, kunyanya kunyanya Abu Abdurrahman, namanya Abdurrahman bin Amr, kunyanya Abu Amr, masyhur dengan Imam Al-Auza'i. Abdurrahman bin Amr, kunyanya Abu Amr. Qala haddatsani Umair bin Hani Al-Anasi, kunyanya Abu Walid. Qala haddatsani Junadah bin Abi Umayyah, tabi'i, murid dari Ubadah bin Samit, ini perawi hadis ini. An Ubadah bin Samit, sahabi pemilik hadis ini, Al-Ansari, namanya Ubadah. Ada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ubadah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah,
mengartikan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah masih kurang tepat. Karena dijumpai di sana masih ada Tuhan yang disembah selain Allah. Makanya tafsir la ilaha illallah salafiyah yang tepat, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Kalau ada yang lain disembah, bukan haknya. Barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Mempersaksikan juga bahwasanya Muhammad adalah hamba sekaligus rasulnya. Mempersaksikan juga bahwasanya Isa, Nabi Isa, adalah hamba Allah sekaligus rasulnya. Ini yang tepat. Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan putra Allah, bukan keturunan Allah. Kesemuanya itu kedustaan pihak gereja mengatakan Nabi Isa putra Allah, anak keturunan Allah dan semisalnya. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sekaligus Nabi Isa adalah kalimat yang Allah masukkan ke dalam Maryam. Kalimat maksudnya di sini adalah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah ketika menghendaki sesuatu cukup Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Jadi maka jadilah. Jadi Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun. Karena Maryam alaihissalam hamil tanpa pernah disentuh oleh pria manapun. Ini mungkin di luar nalar, tapi ini keputusan Allah. Mereka menganggap hal luar biasa, makanya mereka angkat sebagai anak Allah, putra Allah. Nah, karena Nabi Isa alaihissalam terlahir dari ibu tanpa bapak. Nabi Isa terlahir dari ibu tanpa bapak. Ada yang lebih luar biasa lagi dari penciptaan Nabi Isa. Ada yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa tidak diangkat menjadi anak Allah juga? Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa ada ibu tanpa bapak. Wajar, ada induknya. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kenapa mereka tidak terheran-heran dengan yang satu ini? Ada juga makhluk, artinya ada juga manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari bapak tanpa ibu. Kenapa juga terheran-heran? yakni Hawa, istri dari Nabi Adam, terlahir dari Nabi Adam. Jadi Hawa lahir dari bapak tanpa ibu. Adam adalah bapaknya Hawa sekaligus suaminya. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Nabi Isa adalah kalimat yang Allah masukkan ke dalam Maryam. Ini yang tepat, kalimat yang Allah tiupkan, ruh. Allah tiupkan ruh darinya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Serta mempersaksikan juga surga adalah hak, neraka adalah hak. Apa ganjaran ketika kita meyakini itu semuanya? Ada beberapa hal. Pertama, mempersaksikan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba sekaligus rasulnya. Mempersaksikan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba sekaligus rasulnya. Nabi Isa adalah Allah masukkan ke dalam Maryam berupa ruh. Kemudian mempersaksikan juga bahwasanya surga hak, neraka hak. Apa ganjaran dari Allah ketika meyakini hal tersebut? Adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga tergantung apa yang dia amalkan. Tergantung dari apa yang dia amalkan. Jadi hadis ini barakallahu fikum jami'an berkaitan dengan judul bab di atas bahwasanya tauhid yang tertera pada hadis ini yang dimaknai dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Apa keutamaan dari kalimat tauhid? Mengantarkan kepada surga. Mengantarkan kepada surga. Nah, maka boleh pernah membawakan kepada kita di beberapa hadis berikutnya bahwa ketika penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, penduduk surga pun telah masuk ke dalam surga. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, keluarkan setiap penduduk neraka yang terdapat di dalam dadanya la ilaha illallah. Keluarkan dari penduduk neraka yang terdapat di dalamnya, di dalam dadanya la ilaha illallah. Akhirnya Allah keluarkan.
Nah, dia pengucap la ilaha illallah namun memiliki dosa yang pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka, dimasukkan dulu ke dalam neraka sampai lunas, imbas, habis terbakar dosa-dosanya, namun ada la ilaha illallah dalam dadanya. Allah akan angkat keluar, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Nah, karena ada tauhid di dalam dadanya. Jadi keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid, barakallahu fikum jami'an, mengantarkan pelaku tauhid tersebut ke dalam surga. Jadi jangan pernah barakallahu fikum jami'an luput dari la ilaha illallah, luput dari tauhid. Dan tauhid butuh untuk dirawat, dipelihara. Ungkapan tentang keimanan, bahwasanya keimanan adalah bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau tauhid atau iman bisa berkurang juga bisa habis. Artinya barakallahu fikum jami'an seorang bisa murtad, dia meninggalkan kalimat la ilaha illallah ketika dia mengamalkan hal-hal yang menggugurkan tauhid. Dalam hal ini adalah kesyirikan. Akan datang nanti pada judul-judul berikutnya tentang secara terperinci amalan-amalan kesyirikan. Makanya tauhid butuh kita jaga, butuh kita pelihara. Nah, mengkaji tauhid adalah mengkaji barakallahu fikum jami'an tiket untuk masuk ke dalam surga. Jadi jangan bosan dengan kajian-kajian tauhid. Bahkan kalau kita baca dua hadis sebelumnya dan hadis malam ini, tauhid menghapus dosa, tauhid mengantarkan kepada surga. Kata Nabi SAW di sini, ala ma kana minal amal, tergantung dari amalannya. Kalau dia punya amalan banyak dan sedikitnya, itulah barakallahu fikum jami'an yang menentukan dia tinggi atau rendah derajat dia di dalam surga. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, namun beliau katakan di sini, qala al-Walid haddatsani Ibnu Jabir an Umair an Junadah wa zada min abwabi al-jannati tsamaniyati ayyasha. Nah, dalam riwayat yang lainnya dari Junadah ada tambahan, adkhalahu Allahul jannata min abwabil jannati tsamaniyati ayyasha. Dia akan masuk ke dalam 6. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari pintu surga yang 8 manapun yang dia inginkan. Penetapan tentang surga memiliki 8 pintu. Nah, pintu surga berjejer sebagaimana yang datang dalam tafsir Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan hadis ini, demikian juga hadis Umar riwayat Imam Muslim. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adkhalallahu al-jannata as-samaniya min ayyi abwabiha syaa. Barang siapa yang berwudu dan dia memperbaiki wudunya, kemudian dia ucapkan di akhir wudunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah akan masukkan dia ke dalam pintu surga dari salah satu 8 pintu surga manapun yang dia inginkan. Jadi pintu surga berjejer 8. Dan jarak dari satu gerbang ke gerbang yang lainnya pernah kita lewati sejauh kalau salah 70 tahun perjalanan. Ini akan datang juga di bagian akhir dari kitab tauhid. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Artinya hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini kita petik pelajaran di dalamnya berkaitan dengan judul bab bahwasanya amalan tauhid mengantarkan kepada surga. Kita baca yang berikutnya. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. As-Sani wa Sab'un, hadis yang ke-72. Hadis yang ke-72. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, imam pemilik musannaf. Nah, namanya Abdullah bin Muhammad, masyhur dengan kunyah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Syaibah sendiri namanya Muhammad, Abdullah bin Muhammad. Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad, kunyahnya Abu Bakar. Qala haddatsana Abu Usama, Hammad bin Usama. Nah, Abu Usama namanya Hammad
bin Usama. Qala hadatsana Malik bin Midwal. Malik bin Midwal Al-Bajali. Kunyanya Abu Abdullah dari Yaman. Ha tahwilus sanad. Dalam ilmu hadis ha artinya kembali ke Imam Muslim lagi. Bahwasanya Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan dua jalur sampai kepada Malik bin Midwal, kemudian kembali ke atas lagi. Qala haddatsana Ibnu Numair. Ibnu Numair, Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Kharifi. Nah, masyhur dengan Ibnu Numair. Kunyanya Abu Abdurrahman. Wa Zuhair bin Harbin. Zuhair bin Harbin, Abu Khaisamah. Jadi gurunya Imam Muslim ada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, Ibnu Numair, Muhammad bin Numair, kemudian Zuhair bin Harbin, Abu Khaisam. Jami'an an Abdullah bin Numair, seluruhnya dari Abdullah bin Numair. Wa alfadhuhum mutaqarribah, dan lafaz mereka saling berdekatan yang hampir semakna. Jadi ini penggabungan antara beberapa lafaz hadis dalam satu matan hadis ini. Qala Ibnu Numair haddatsana Abi. Qala Ibnu Numair, berkata Ibnu Numair haddatsana Abi, bapaknya. Ini tadi Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Malik bin Migwal an Zubair bin Adi. Abu Adi an Talha an Murra an Abdullah, sampai kepada Abdullah. Nah, ayat ini Abdullah bin Mas'ud. Nama Abdullah di generasi ini ketika diitelakkan yang diinginkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadisnya adalah Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Muslim. Qala kata Abdullah bin Mas'ud, "Lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuhiya bihi ila sidratil muntaha wa hiya fis sama'is sadisah." Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan malamkan, usriya asra, perjalanan malam. Karena dari Isra dan Mi'raj, Isra perjalanan malam, Mi'raj artinya naik dari bumi ke atas ke langit. Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis naik ke langit. Ketika Rasulullah SAW di perjalanan malam kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberhentikan beliau sampai ke tempat namanya Sidratul Muntaha, tempat di langit ke-6, Sidratul Muntaha. Ilaiha yantahi ma yurja bihi minal ard. Di tempat itulah berakhir seluruh yang diangkat dari bumi. Sampai ke situ. Langit ke-6. Fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha. Fayaqbidu minha. Nah, sampai ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha adalah tempat yang terletak di langit ke-6. Nah, yang datang dari arah bumi diangkat ke situ tempatnya. Dari situ nanti transit baru naik ke atas ke Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kalau sesuatu yang datang dari Allah, dari atas langit ke-6, berhenti di tempat transit di Sidratul Muntaha di langit yang ke-6 sebelum nanti turun ke bawah. Qala idh yaksat sidrata ma yaghsha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat tersebut, yang disebutkan dalam surat An-Najm bahwasanya beliau melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi Nabi SAW ketika diangkat sampai ke langit ke-6 Sidratul Muntaha. Nah, fakana qaba qausaini au adna. Nabi SAW begitu dekatnya dengan malaikat Jibril. Qala, artinya beliau melihat di situ. Farashun min dhahab. Qala fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 perkara. Nah, diberikan 3 perkara di situ ketika naik ke langit. 3 perkara tersebut, utiya salawatil khams, beliau diberikan pertama salat 5 waktu, kewajiban bagi beliau dan umatnya.
untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Wa utiya khawatim surat Al-Baqarah, beliau juga diberikan penutup beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah. Wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummatihi syai'an al-muqhimat. Demikian juga diampuni siapapun dari kalangan umat beliau yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dihapus dosa-dosanya. Ghufira minal muqhimat. Muqhimat adalah dosa-dosa besar. Selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk diampuni dari setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa dia. Dosa-dosa dia. Al-muhkimat ad-dzunub al-idham. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an masih pada seputar penghapus dosa. Bahwasanya barang siapa yang dari umat ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan, akan diampuni dosa-dosa dia. Seandainya pun dosa-dosa dia tersebut adalah dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar. Pembenaran akan apa yang sang penulis bawakan kepada kita merupakan landasan hukum yang pertama dari ayat surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mengampuni selain dosa kesyirikan masuk di sini adalah seluruh dosa, bahkan juga dosa besar. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selama dia adalah pelaku tauhid. Ketika dia adalah pelaku tauhid, terdapat peluang untuk dihapus dosa-dosanya selain daripada kesyirikan. Subhanallah. Yang termasuk bagian daripada keutamaan para pelaku tauhid. Artinya ini semuanya terdapat motivasi kepada kita. Barakallahu fikum jami'an bahwasanya ayo perbaiki tauhid kita. Kalau masih bolong-bolong, ayo kita tambah. Kalau masih belum mengerti tentang tauhid, ayo kita kaji, kita pelajari, kita cari tahu, kita bertanya. Kita belajar. Kalau masih rendah tauhid kita, ayo kita tambah, tingkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mengkaji kajian-kajian tauhid, dan ini bagian daripada kajian tauhid insyaallah taala. Kita lihat satu hadis lagi. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-Salis wa Sab'un, hadis yang ke-30 atau ke-73. Hadis yang ke-73. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim. Sama dengan di atas riwayat Imam Muslim juga. Namanya Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Kunyanya Abu Husain. Qala haddatsani Hasan bin Ali Al-Hulwani. Kunyanya Abu Ali Al-Hudhali Al-Hulwani. Qala haddatsani Abu Taubah. Kunyanya Abu Taubah, namanya Rabi' bin Nafi' Al-Halabi. Qala haddatsana Muawiyah bin Sallam. Abu Sallam kunyanya. An Zaid bin Sallam annahu sami'a Abu Sallam qala, dari Zaid bin Sallam. Dia meriwayatkan dari bapaknya Abu Sallam. Jadi ini silsilah kekeluargaan. Qala haddatsani Nu'man bin Bashir, sahabat yang mulia. Nu'man bin Bashir perawi hadis ini, sahabat. Kunyanya Abu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala kata Nu'man bin Bashir, kuntu inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dahulunya aku pernah berada di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam masjid. Berada di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam masjid. Faqala rajulun, berkata seseorang, ma ubali alla a'mala amalan ba'da al-islami illa an asqiyal hajj. Seorang berkata di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak peduli dengan amalan apapun setelah agama Islam selain memberikan minum kepada para jemaah haji. Jadi dia menganggap bahwasanya amalan Islam semuanya biasa kecuali yang ini, memberikan minum kepada jemaah haji adalah amalan yang luar biasa. Dengan perincian bahwasanya para jemaah haji adalah tamu Allah, orang yang menziarahi rumah Allah. Kalau begitu memberikan mereka makan,
yang mereka minum. Nah, adalah keutamaan yang luar biasa karena mereka menjamu tamu Allah. Wa qala akhar, dan berkata yang lainnya, ma ubali alla amalan ba'da al-islam illa an a'mur al-masjid al-haram. Aku tidak peduli lagi dengan amalan setelah aku masuk ke dalam agama Islam selain daripada amalan memakmurkan Masjidil Haram. Jadi dia menganggap bahwasanya semua amalan biasa kecuali memakmurkan Masjidil Haram dengan amalan-amalan ibadah di dalamnya, dari salat, tawaf dan seterusnya. Jadi mereka menganggap dua orang ini menganggap bahwasanya amalan inilah yang paling besar di sisi mereka. Wa qala akhar, dan berkata yang lainnya, al-jihad fi sabilillah. Jihad yang lebih besar adalah jihad. Jadi ada tiga orang yang saling mengunggulkan amalan mereka. Nah, al-jihad fi sabilillah afdalu mimma qultum. Ada yang lainnya mengatakan bahwasanya jihad di jalan Allah adalah lebih bagus, lebih mulia daripada apa yang kalian ucapkan. Fazajarahum Umar, akhirnya Umar menghardik mereka. Artinya Umar ingin memberikan pelajaran kepada mereka dengan apa yang mereka barusan perbincangkan. Mana yang lebih mulia, mana yang lebih afdol amalan dalam agama Islam. Wa qala Umar menghardik mereka dengan ucapannya, la tarfa'u aswatakum 'inda minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaumul jum'ah. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari Jumat. Apalagi di hari Jumat. Walakin idza shallaitul jum'ata dakhaltu fastaftaituhu fi ma ikhtalaftum fihi. Akan tetapi pernah terjadi aku, kata Umar bin Khattab, bahwasanya pada hari Jumat aku masuk ke dalam masjid. Kemudian aku minta jawaban akan apa yang kalian perselisihkan tadi. Jadi kalian berselisih sekarang. Dahulu aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mana yang lebih afdol antara memberikan minum kepada jamaah haji atau memakmurkan Masjidil Haram atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini aku sudah pernah tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian perbincangkan ini, pertikaikan ini. Akhirnya fa anzalallahu azza wa jalla, akhirnya turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kata Umar bin Khattab, aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Akhirnya turun ayat dari surat At-Taubah. Apakah kalian menjadikan orang yang memberikan minum kepada jamaah haji atau orang yang memakmurkan Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalannya? La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Beliau syaratkan di sini al-ayat ila akhirnya. Bacalah ayat sampai akhirnya. Apa yang tadi kita baca, seperti itu bunyinya. Jadi kesimpulan akhir dari hadis ini, barakallahu fikum jami'an. Bahwa orang-orang musyrik ketika itu, orang-orang musyrik berdasarkan ayat ini, mereka membanggakan diri mereka bahwasanya mereka adalah pertama yang memberikan jamuan, entah makan dan minum kepada tamu Allah, yakni jamaah haji. Berarti mereka adalah lebih mulia daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Demikian juga sebagai mereka mengatakan bahwasanya kamilah yang memakmurkan Masjidil Haram dalam keadaan kesyirikan mereka. Ini penduduk kota Makkah membanggakan diri bahwasanya kamilah orang yang hidup di Makkah. Kemudian memakmurkan Masjidil Haram, Baitullahil Ka'bah. Jadi kami lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat ini sebagai bantahan bagi mereka bahwasanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih mulia. Karena tidak ada tandingannya, saingannya orang yang berjihad mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang melakukan kesyirikan sebesar apapun amalannya. Banyak bersedekah, banyak berpuasa, banyak sholat, tiap tahun haji, tapi tidak ada tauhid, artinya melakukan kesyirikan, tidak ada manfaatnya amalan dia tersebut. Banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah, namun tanpa tauhid, artinya dibarengi dengan kesyirikan, amalan apapun itu tidak akan ada gunanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan atau kami sodorkan kepada mereka, yakni orang-orang kafir, amalan mereka seluruhnya amalan kebaikan, yakni di hari kiamat. Namun kami jadikan seperti buih berterbangan. Orang kafir ketika mereka melakukan amalan kebaikan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena pondasi tauhidnya tidak ada.
Pondasi tauhidnya tidak ada. Jadi dari sini kesimpulan awal bahwa barakallahu fikum jami'an, seseorang yang beramal akan diterima amalan dari dia kecuali terpenuhi dua syarat. Dua syarat dulu terpenuhi. Yang paling pertama tauhid. Tauhidnya dulu terpenuhi. Artinya seseorang yang beramal namun tidak ada tauhid di dalam dadanya, amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Sebenarnya memberikan minum kepada jamaah haji adalah amalan yang luar biasa bersosnya. Karena dia memberikan minum kepada tamu-tamu Allah. Sebenarnya memakmurkan Masjidil Haram adalah amalan yang luar biasa. Karena Baitul Haram adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Namun tanpa dibarengi dengan tauhid itu semuanya tidak ada. Jadi intinya adalah tauhid. Paling utama adalah tauhid. Nah, ini yang kita petik dari hadis yang di depan kita ini, barakallahu fikum jami'an. Setelah tauhid, syarat kedua diterima amalannya adalah sesuai dengan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mungkin ikhlas dalam beramal tauhid, namun tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya bilang A, dia bilang B, diamalkan yang B. Tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah bentuk realisasi akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dua kalimat syahadat. La ilaha illallah tauhid. Muhammadur Rasulullah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua ini cacat, tidak diterima amalannya. Meskipun sama sesuai dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tanpa tauhid tidak diterima. Meskipun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diterima. Harus ada dua hal ini baru diterima amalan seseorang. Nah, syarat mutlak tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua syarat ini. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ini berkaitan dengan 3 hadis yang telah kita baca. 1, 2, 3. Insyaallah hadis yang lainnya kita akan lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.